Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan juga pengembangan kompetensi, baik itu kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan teknik. Nah, setelah itu baru kalian menentukan bagaimana skornya, ya, skor cara menghitungnya seperti apa. Setelah ketemu kesimpulannya, maka arahkan kira-kira dengan skor sekian, maka pengembangan profesionalnya yang sesuai itu apa? Dengan skor sekian, pengembangan profesional itu yang sesuai itu apa? Jadi masing-masing kriteria atau masing-masing kriteria nanti itu akan ada pengembangan profesional yang mungkin berbeda-beda tergantung dari portofolio yang dihasilkan oleh guru tersebut. Nah, karena saya belum menilai, aku buat instrumennya perskoran dan rentangnya. Kira-kira dengan menghitung tentang skor sekian sampai sekian, nanti pengembangan profesi yang akan dilakukan berupa apa? Tentang skor sekian itu berupa apa, dan tentang skor sekian berupa apa. Jadi mungkin dibedakan saja dengan guru yang dengan kemampuan atau portofolionya di bawah rata-rata, maka potensi atau pengembangan profesional yang harus dilakukan itu bentuknya apa saja. Misalkan guru dengan tentang skor rendah, misalkan rendah sampai dengan mungkin berapa ya, kira-kira pengembangan profesional seperti apa, dan guru dengan portofolio skor atau hasil refleksinya yang tinggi, maka pengembangan profesional seperti apa. Silakan nanti bisa kalian buat dengan gaya sekalian, dan juga ada instrumennya ya, tapi mungkin bisa instrumennya silakan buat sendiri. Instrumen itu menyesuaikan dengan hasil dari sekolah yang ada, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dikembangkan, bisa. Kemudian ada rubriknya, ya kan? Ada rubriknya atau ada skalanya, menggunakan skala Likert atau skala Google. Kemudian nanti ada perskorannya bagaimana cara menghitungnya. Nah, baru setelah itu kalian tentukan pengembangan profesinya seperti apa. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari total skor kan kita tahu dengan total skor sekian sampai sekian, maka pengembangan profesi yang layak itu berupa apa? Dengan total skor sekian, apa? Itu ya Mas. Silakan dilanjutkan, dan saya tidak bisa menyambung karena dari kerja. Terima kasih. Ada yang ditanyakan silakan. Yang kedua setelah pensiun Kompetensi. Keterlibatan dalam organisasi. Dan ketiga kompetensi. nah itu kan ada skornya. Itu nanti kita melihatnya itu apakah di sendiri bagaimana? Makanya tidak makan. Masih membuat instrumennya dulu, pedoman perseparannya bagaimana. Nanti kan ada rentang nilai skor temporer, rentang 50 sampai 40, misalkan rentang 30 sampai 50 masuk kategori boleh apa. Nah, yang mengakibatkan ketanggungan, meskipun kamu belum nilai, ya kan? Rentang 50 sampai 70 kategorinya apa? Rentang 80 sampai skor maksimal kategorinya apa? Nah, tiap-tiap kategori itu nanti pengembangan profesional seperti apa? Samakah atau berbeda atau ada yang harus lebih banyak diberikan itu yang masalahnya. Jadi instrumen pedoman persekolah, kemudian kriteria dari hasil transportnya. Kita baru caranya gimana? Kalau kita masing-masing orang prosesnya beda-beda totalnya, ya kan? Kamu hitung dulu total skor dikalikan dengan jumlah item, maka skor maksimal. Ya. Misalkan Pak ada 2000
Apa? Nah, yang keempat selanjutnya yaitu menganalisis perasaan dan pikiran yang muncul selama menghadapi dilema tersebut. Nah, tetapi seseorang dapat menuliskan apa yang dirasakan, seperti takut, bingung, sedih, atau khawatir ketika harus menentukan pilihan. Nah, selain itu, seseorang juga perlu memikirkan alasan mengapa perasaan tersebut muncul. Selanjutnya, yang kelima itu adalah mempertimbangkan berbagai pilihan keputusan serta konsekuensinya. Ya, seseorang itu perlu memikirkan kemungkinan dampak positif maupun dampak negatif dari pilihan yang terjadi. Nah, menurut Kelolaan di 2020, syarat untuk melakukan memutuskan itu ketika individu tersebut itu paham terhadap isu-isu etis tersebut. Ya, artinya individu itu dapat menilai baik, buruk, ataupun positif negatifnya sehingga akurat dalam membuat pertimbangan ataupun keputusan. Kayak misalnya itulah menentukan keputusan yang diambil dengan menjelaskan alasan dari keputusan tersebut. Nah, pada tahap ini itu seseorang perlu menjelaskan pilihan yang akhirnya dipilih serta dasar mempertimbangkannya dan keputusan yang diambil itu biasanya berdasarkan pada nilai moral yang dianggap paling penting atau paling sesuai. Yang ketujuh ada mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Nah, seseorang itu perlu menuliskan hal-hal yang dipelajari, perubahan sikap yang diinginkan dan dilakukan, serta harapan agar dapat bertindak lebih baik di masa depan. Nah, refleksi tidak hanya bertujuan mengingat pengalaman, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kesadaran moral dalam lingkungan sehari-hari. Selanjutnya itu ada instrumen evaluasi etik pribadi. Apa itu instrumen evaluasi etik? Instrumen evaluasi etik pribadi itu merupakan alat yang digunakan untuk menilai sikap, perilaku, tanggung jawab, serta kemampuan seseorang dalam menerapkan nilai moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dengan adanya evaluasi etik pribadi, seseorang itu dapat melakukan refleksi terhadap tindakan, keputusan, dan sikap profesional yang telah dilakukan selama proses pelajaran berlangsung. Selanjutnya, ada beberapa instrumen etik pribadi. Yang pertama yaitu lembar refleksi diri, merupakan instrumen yang digunakan untuk menuliskan pengalaman, perasaan, tindakan, serta pelajaran yang diperoleh dari suatu peristiwa tertentu. Nah, dalam evaluasi etik pribadi, lembar refleksi itu membantu seseorang memahami kembali keputusan dan perilaku yang pernah dilakukan, terutama ketika menghadapi masalah atau dilema etik selama proses pembelajaran. Melalui refleksi diri ini, itu seseorang dapat menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan nilai moral ataupun belum. Yang kedua itu adalah self-assessment atau penilaian diri, yaitu instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku dan kemampuan diri berdasarkan indikator tertentu. Nah, dalam evaluasi etik pribadi itu self-assessment biasanya memuat pertanyaan mengenai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, pengendalian emosi, dan sikap aktif
sebagai orang guru itu terkadang masih sulit, terkadang kita masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menghadapi karakter siswa-siswa tersebut. Kondisi tersebut itu dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dan pengelolaan kelas dan seorang guru. Tadinya dapat dari saya. Selanjutnya adalah upaya risiko etik. Upaya yang dilakukan individu maupun organisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma, kode etik, dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan tugas. Nah, untuk risiko etik dapat muncul akibat rendahnya integritas, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun kurangnya pemahaman terhadap standar profesi. Nah, menurut mohon maaf untuk kutipan di PPP ini salah. Yang benar adalah menurut Anissa dan Kasana pada tahun 2025 menyatakan bahwa pengurangan risiko etik dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti yang pertama adalah peningkatan kompetensi profesional. Dalam peningkatan kompetensi profesional ini dilakukan agar individu memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan kode etik. Nah, untuk contohnya adalah guru mengikuti berbagai pelatihan mengenai asesmen pembelajaran sehingga mampu memberikan penilaian yang objektif dan transparan kepada siswa tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua adalah pelatihan etika dan pengawasan internal. Nah, untuk pelatihan etika dan pengawasan internal ini, untuk pelatihan etika sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap nilai moral, aturan, profesi serta tanggung jawab dalam bekerja. Nah, sedangkan pengawasan internal sendiri merupakan yang berfungsi sebagai memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur dan standar etik yang berlaku. Untuk contohnya sendiri yaitu sekolah mengadakan pelatihan kode etik guru setiap semester dan kepala sekolah melakukan pengawasan rutin untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung sesuai aturan serta tidak terjadi pelanggaran terhadap hak siswanya. Yang ketiga adalah evaluasi berkala. Nah, untuk evaluasi berkala dilakukan untuk menilai aktivitas pelaksanaan tugas, kebutuhan terhadap kode etik serta identifikasi kelemahan yang dapat menimbulkan risiko etik. Nah, untuk contohnya sendiri, sekolah melaksanakan evaluasi kinerja guru setiap akhir semester untuk mengetahui apakah proses pembelajaran sudah berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar etik yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Nah, pada upaya risiko etik yang terakhir ini adalah budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas berperan penting dalam membentuk perilaku kerja yang jujur, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Nah, untuk contohnya, merupakan kepala sekolah menerapkan sistem laporan
dari modelnya maupun dari penggunaan medianya atau metodenya serta kendala yang muncul selama pembelajarannya. Nah, referensi ini itu penting karena menjadi dasar untuk perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua yaitu menyesuaikan strategi penggunaan dan berdasarkan referensi. Nah, hasil referensi itu tidak berhenti pada referensi selama pembelajaran saja, tetapi pada identifikasi masalah juga, tetapi harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian strategi pembelajarannya. Mungkin pada metode pembelajarannya itu masih belum sesuai pada pembelajaran pertama, maka dari itu guru itu harus menindaklanjuti atau mengidentifikasi masalahnya. Dan selain itu juga memodifikasi media pembelajarannya atau mengubah pendekatan mengajarnya sehingga proses belajar itu lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap karakteristik tertentu. Next. Selanjutnya yaitu menerima masukan dari siswa. Evaluasi diri ini juga dilakukan dengan menerima umpan balik dari siswa mengenai proses pembelajaran. Masukan tersebut dapat berupa pendapat, kesulitan yang dialami maupun saran terkait cara mengajarnya guru. Nah, informasi dari siswa ini sangat penting karena mereka merupakan subjek langsung dalam proses pembelajaran. Nah, dengan menerima masukan dari siswa ini, guru dapat memperoleh perspektif yang lebih objektif karena siswa tersebut itu yang merasakan langsung dalam proses pembelajarannya. Dan tadi yaitu menggunakan instrumen evaluasi diri secara tertulis. Nah, guru dapat menggunakan instrumen tertulis seperti jurnal referensi, lomba penilaian diri atau angket untuk melakukan evaluasi secara lebih terstruktur. Nah, instrumen ini menunjukkan memungkinkan guru itu mendokumentasikan hasil referensi, memantau perkembangan proses didiknya, serta membuat perencanaan perbaikan yang lebih jelas lagi. Selanjutnya yaitu standar etika guru. Nah, standar etika guru itu merupakan pedoman norma nilai dan prinsip-hal yang menjadi dasar perilaku guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nah, etika guru ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, tanggung jawab, serta hubungan yang baik dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Nah, berikut terdapat beberapa prinsip utama dalam kode etik guru Indonesia yang perlu dipatuhi, yang pertama yaitu kedaulatan peserta didik. Nah, salah satu prinsip utama dalam kode etik guru Indonesia adalah melindungi hak peserta didik. Guru dituntut untuk memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Nah, pada prinsip ini itu penghormatan hak peserta didik itu juga menuntut guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan guru itu perlu menghindari segala bentuk perlakuan yang merugikan siswa. Contohnya tadi seperti dijelaskan oleh rekan saya bahwa ini ada beberapa guru itu kayak buka kan. Nah, itu tidak boleh diimplementasikan di sekolah. Mungkin ketika ada murid yang murid lesnya itu diajar pada guru tersebut. Nah, ada beberapa siswa yang tidak diajar, tetapi siswa peserta itu diberikan nilai yang bagus. Lain dengan siswa yang tidak diajar les guru tersebut, tapi nilainya itu berbeda. Seperti itu tidak boleh atau termasuk menghormati hak peserta didik juga. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Nah, guru memegang peran penting dalam menjamin perkembangan peserta didik secara menyeluruh dalam aspek akademik, sosial, dan emosional. Nah, dalam hal ini guru itu dituntut aktif dalam menggali serta mengembangkan potensi siswanya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai kesempatan belajar yang memungkinkan siswa itu tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas sebagai menyampaikan materi saja, tetapi juga sebagai pembimbing dan fasilitator. Guru memahami kebutuhan setiap individu pesertanya. Selanjutnya yaitu menjaga citra profesi guru. Sebagai tenaga profesional, guru itu berkewajiban menjaga martabat dan citra profesinya agar tetap dihargai serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Guru harus menjaga martabat dan citra profesi dengan menggunakan disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nah, selain guru itu juga harus menjaga citra profesi gurunya seperti contohnya disiplin. Guru itu harus menjadi contoh sebagai siswanya. Contohnya ketika berangkat tepat waktu, ketika siswa melihat gurunya datang tepat waktu, siswa akan meniru atau oh ya guru ini berangkatnya tepat waktu, seharusnya aku juga harus berangkat tepat waktu seperti itu. Menjaga citra profesi guru ini tidak hanya dilihat di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan masyarakat juga. Ketika guru itu
berkomunikasi dengan orang lain yang menurut siswa itu masih kurang baik, itu juga melanggar kita profesi guru. Dan tadi itu memastikan pengajaran berdasarkan secara adil dan transparan. Nah, prinsip ini itu menegaskan pentingnya menjunjung tinggi keadilan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun proses lain. Guru itu dituntut untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik dalam mengembangkan potensi tanpa adanya kemampuan yang dibedakan. Nah, selain itu guru juga harus memastikan bahwa penilaian yang dilakukan kepada peserta didik itu secara transparan. Membandingkan diri sendiri dengan standar kompetensi guru. Kenapa itu membandingkan diri dengan standar kompetensi guru itu merupakan referensi untuk menilai kesesuaian sikap, tindakan, dan pembelajaran dalam sisi profesional. Melalui kegiatan ini, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan serta bagian yang masih perlu diperbaiki dalam menjalankan tugas KPN ini. Nah, dalam praktik pembelajaran, guru telah berupaya menerapkan nilai kode etik dengan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan menghargai hak peserta didik. Selain itu, guru juga menunjukkan tanggung jawab perkembangannya baik dalam aspek akademik, sosial, emosional melalui pembelajaran yang berpeserta dan siswa. Nah, secara keseluruhan akademik pada kode guru ini membantu meningkatkan profesionalisme serta mewujudkan pembelajaran yang lebih etis, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam aspek profesionalisme ini, guru itu berusaha menjaga citra profesi melalui sikap disiplin dan tanggung jawab yang telah saya jelaskan tadi. Guru juga mulai menerapkan penilaian yang objektif dan transparan meskipun hasil yang diperlukan atau peningkatan penyesuaian penilaian yang kebutuhan individu siswa. Selanjutnya adalah menyusun portofolio tingkat AOC. Nah, untuk portofolio merupakan kumpulan dari siswa yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas kinerja baik guru maupun yang dilakukan bersama antara guru dan siswa sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum menurut Herwati pada tahun 2022. Nah, untuk pengertian portofolio ini dalam rangka pendidikan. Nah, untuk pengertian portofolio dalam rangka keprofesian guru itu merupakan kumpulan bukti fisik yang terstruktur dan sistematis yang mendokumentasikan rekam jejak, kompetensi guru, dan kinerja seorang pendidik dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, untuk dokumen dari aspek portofolio guru itu sendiri berkaitan dengan rekam jejak rencana kompetensi guru baik dalam bentuk pengalaman kerja, produk karya selama guru itu bekerja di satuan pendidikan tersebut maupun prestasi yang berhasil diraih selama menjalankan fungsinya sebagai agen pembelajaran di satuan pendidikan tersebut setiap tahun 2008. Next. Selanjutnya adalah fungsi portofolio yang kita profesi. Menurut saya pada tahun 2022 saya bahwa dalam konteks profesi portofolio berfungsi sebagai instrumen yang dapat untuk mengukur tingkat kesejahteraan peserta didik secara menyeluruh. Nah, adapun fungsi tersebut mengikuti beberapa hal. Pertama adalah menilai kompetensi guru melalui perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Nah, fungsinya ini digunakan untuk evaluasi kemampuan guru dalam rangka tujuan pembelajaran maupun kompetensi yang hendak dicapai di satuan pendidikan tersebut ketika guru itu mengajar pada salah satu mata pelajaran di kelas. Nah, aspek ini menunjukkan sejauh mana guru mampu menyusun tujuan pembelajaran secara sistematis, terarah, serta sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan siswanya sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, yang kedua adalah menilai kemampuan dalam memilih sumber pembelajaran. Nah, fungsinya untuk mengevaluasi kemampuan guru dalam menentukan dan memanfaatkan sumber belajar yang tepat. Pemilihan sumber pembelajaran yang tepat mencerminkan kemampuan guru dalam menyesuaikan materi, metode, serta karakteristik siswa guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran ketika guru memulai pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang ketiga adalah menilai penyusunan skenario pembelajaran. Nah, fungsinya di sini portofolio dimanfaatkan untuk melihat kemampuan guru dalam rangka skenario atau langkah-langkah yang sistematis dalam pembelajaran. Nah, penyusunan yang sistematis dan terstruktur ini menggambarkan kompetensi guru dalam mengelola proses pembelajaran baik
siswanya. Yang terakhir adalah menilai pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar. Nah, di sini fungsinya untuk menganalisis kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian terhadap proses maupun hasil belajar siswa, mencakup penggunaan teknik yang digunakan, instrumen yang digunakan, aspeknya apa saja, serta prosedur evaluasi yang digunakannya harus sesuai dengan penilaian proses dan hasil belajar. Next. Nah, untuk portofolio etika profesi sendiri, yang pertama itu adalah pengertian etika dulu ya. Yang pertama adalah etika juga dapat dimaknai sebagai batas normatif yang digunakan untuk menilai apakah guru tersebut melakukan suatu tindakan tergolong benar atau salah berdasarkan nilai norma dan prinsip moral yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu mulai dari tahun ini pada tahun 2024. Nah, untuk pengertian profesi sendiri itu merupakan profesi yang dibahas sebagai aktivitas kerja yang dilakukan berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta didasarkan secara profesional dengan memperoleh imbalan atau kompensasi atas jasa yang diberikan. Menurut David dan kawan-kawannya pada tahun 2024. Nah, sedangkan berdasarkan pengertian etika dan profesi tersebut, menurut Dianti pada tahun 2023 menyatakan bahwa secara umum etika profesi dapat dimaknai sebagai seperangkat sikap dan nilai moral yang dimiliki oleh seseorang profesional yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Nah, untuk fungsi, tujuan, dan instrumen portofolio etika profesi itu sendiri, fungsinya sebagai sarana dokumentasi, evaluasi, dan refleksi terhadap perkembangan sikap profesional seseorang, sekaligus menjadi alat untuk menilai tanggung jawab, integritas, disiplin, dan komitmen individu dalam menjalankan tugas profesinya. Sedangkan tujuan dalam penyusunan portofolio itu sendiri adalah untuk mendokumentasikan penerapan nilai etika dan sikap profesional individu serta sebagai sarana evaluasi, refleksi, serta pengembangan kompetensi profesional agar individu tersebut mampu menjalankan profesinya secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk komponen atau isi dari portofolio etika profesi itu sendiri meliputi beberapa instrumen. Pertama, instrumen evaluasi kinerja guru, yang kedua instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidikan, terus yang ketiga adalah instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidikan sekolah menurut dari pada tahun 2026. Yang pertama ada dulu yang pertama yang adalah instrumen evaluasi kinerja guru. Nah, untuk instrumen evaluasi kinerja guru ini merupakan kumpulan alat penilaian terstruktur yang dirancang untuk mengukur kapasitas profesional setiap pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di satuan pendidikan dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar penilaian yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pada data terukur saja, tetapi seperti kedisiplinan, kehadiran, keterlaksanaan jadwal mengajar, kelengkapan administrasi dan target pembelajaran, tetapi untuk menjangkau dimensi yang lebih mendalam seperti penguasaan materi, kreativitas dalam penerapan metode selama pembelajaran di kelas, terus etika kerja, profesional, serta jangkauan aktif terhadap organisasi sekolah di satuan pendidikan. Nah, sedangkan untuk instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidikan sendiri itu merupakan alat penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas dan produktivitas kerja sumber daya manusia non-guru yang turut berperan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan seperti pustakawan, layanan pendidikan, laboratorium, dan tenaga administrasi di satuan pendidikan tersebut. Nah, fungsinya untuk menilai kualitas kontribusi tenaga pendidikan dalam mendukung pelajaran operasional satuan pendidikan, dan tujuannya untuk mewujudkan sistem penilaian yang adil, transparan, dan berbasis bukti. Nah, yang terakhir adalah instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidikan sekolah. Nah, di sini alat yang digunakan untuk mengukur yang secara khusus dirancang dan dikontekstualisasikan untuk menilai kinerja tenaga pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan formal di tingkat
sekolah dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan dan regulasi internal sekolah yang bersangkutan. Nah, fungsinya adalah sebagai panduan evaluasi bagi kepala sekolah untuk penilaian kinerja secara variatif terhadap seluruh tenaga pendidikan yang berada di bawah naungan kepala sekolah di satuan pendidikan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan tenaga pendidikan sekolah ini menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga terwujud lingkungan kerja yang profesional, tertib, disiplin serta kondusif selama pelaksanaan di satuan pendidikan sekolah tersebut. Next. Nah, ini untuk contoh lembar instrumennya, yang pertama tadi kan instrumen evaluasi kinerja guru ya. Kalian contoh lembarnya bisa dilihat di makalah ya. Nah, ini di isi lembar instrumen evaluasi kinerja guru tersebut terdapat identitas responden. Kemudian yang kedua adalah instrumen penilaian kinerja guru yang diukur dengan pedoman penilaian skala Likert 1 sampai 5 yang terdapat keterangan skornya. Penilaian pertama itu sangat kurang, yang kedua kurang, yang ketiga cukup, yang nilai 4 itu baik, yang dapat nilai 5 itu sangat baik. Nah, dalam lembar instrumen evaluasi kinerja guru ini terdapat beberapa aspek yang dinilai juga. Yang pertama adalah aspek kinerja kuantitatif. Nah, yang terdapat beberapa yang indikator kinerja. Yang pertama adalah bisa kalian baca sendiri ya di makalah. Berikutnya. Nah, yang kedua adalah aspek kinerja kualitatif yang digunakan untuk mengukur profesionalisme dan etika. Yang ketiga adalah aspek kolaborasi dan kontribusi organisasi. Nah, yang ketiga adalah rekapitulasi skor. Nah, di sini rekapitulasi skor ini menilai atau menghitung total skor akhir selama checklist di aspek-aspek penilaian kinerja di beberapa aspek tadi. Ya. Selanjutnya ada instrumen observasi kelas lebih kualitatif terstruktur. Nah, di sini juga terdapat aspek observasi, isinya bisa kalian baca sendiri ya di makalah. Nah, yang ketiga adalah instrumen penilaian portofolio guru. Terdapat komponen portofolio yang penilaiannya itu ada dan tidak ada. Kemudian kualitasnya yang seperti apa? Rendah, sedang, tinggi, dan terus yang ketiga adalah instrumen penilaian 360 derajat. Nah, maksudnya 360 derajat ini adalah sumber penilaian itu seperti kepala sekolah, rekan guru, tenaga pendidikan, siswa atau orang tua. Nah, fokusnya penilaian ini adalah kepemimpinan kelas, profesionalisme, kerjasama, komunikasi, koordinasi kerja, dan kepuasan layanan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah instrumen self-assessment guru. Nah, di instrumen self-assessment guru ini terdapat beberapa pertanyaan reflektif. Nah, pertanyaan reflektif ini untuk gurunya sendiri. Ya, yang menilai adalah siapa? Yaitu kepala sekolah. Nah, untuk penilaiannya itu ada penilaian ya atau tidak, tinggal mencek saja. Yes. Nah, di lembaga ya, nah, yang selanjutnya itu ada instrumen tindak lanjut evaluasi. Nah, di sini juga yang menilai adalah bisa entah itu HRD di contoh pendidikan disebut kepala sekolah ya. Nah, terdapat hasil evaluasi serta rekomendasi atau
pihak kepala sekolah untuk menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh mengenai hasil yang dievaluasi tadi terkait beberapa aspeknya tadi itu dihitung dulu total skornya berapa, terus disimpulkan, terus nanti juga pihak kepala sekolah menindaklanjuti hasil evaluasinya seperti apakah ini merupakan hasil yang sangat baik dan apakah ini baik atau cukup dikasih penghargaan seperti itu. Nah, untuk lembar instrumen selanjutnya yang nomor 2 adalah instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidikan. Nah, di instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidikan ini terdapat identitas yang seperti di instrumen yang pertama ya, sama aja. Untuk petunjuk pengisiannya juga terdapat menggunakan skala Likert 1 sampai 5 juga sama. Yang untuk penilaian instrumennya itu terdapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama aspek disiplin dan tanggung jawab kerja. Itu cara kerja penilaiannya juga sama. Dicentang juga. Nah, aspek kedua itu terdapat kompetensi dan kinerja profesional. Itu penilaian juga sama. Untuk yang ketiga adalah aspek etika kerja dan sikap profesional, juga penilaiannya sama. Untuk yang keempat adalah aspek kerjasama dan budaya sekolah. Itu penilaiannya juga sama dengan skala Likert. Yang terakhir adalah aspek pengembangan diri dan inovasi. Itu penilaiannya juga sama dengan skala Likert. Nah, untuk terdapat komponen rekapitulasi skor kinerja. Nah, dari aspek-aspek tadi setelah kepala sekolah tersebut menilai menentang dihitunglah kepala skornya berapa untuk aspek disiplin dan tanggung jawabnya yang berapa, kompetensi profesional juga berapa. Nah, selanjutnya adalah terdapat komponen interpretasi hasil evaluasi. Nah, ini dari total skornya tadi dikelompokkan menjadi rentang skor. Dapat pada total skor ini itu masuknya kategori kinerja apa? Sangat baik, atau cukup, atau kurang. Gitu. Selanjutnya ada instrumen refleksi diri. Self-assessment itu sama dengan lembar instrumen yang pertama, yang evaluasi kinerja guru itu juga sama. Ada kayak refleksi untuk gurunya yang menilai itu dari kepala sekolah. Terus yang selanjutnya itu terdapat rekomendasi tindak lanjut juga sama dengan lembar instrumen evaluasi kinerja guru. Nah, selanjutnya, untuk yang terakhir, komponen terakhir ini adalah catatan penilai. Nah, kan yang menilai itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa merekomendasikan atau memberikan saran, entah itu saran baik, entah itu saran yang ke arah yang lebih baik lagi untuk si guru tersebut. Ya, yang instrumen ketiga adalah instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidikan di sekolah. Nah, komponennya terdapat identitas tenaga pendidik juga sama ya. Selanjutnya, petunjuk pengisiannya juga sama menggunakan skala Likert ya. Selanjutnya, instrumen kinerja tenaga pendidikannya juga terbagi menjadi beberapa aspek juga sama. Next. Nah, yang kedua juga terdapat beberapa aspek yang aspek kompetensi teknis dan aspek administrasi. Selanjutnya, nah, masih ada beberapa aspek-aspek yang ketiga adalah aspek pelayanan dan etika kerja. Penilaian itu juga sama dengan skala Likert. Yang keempat adalah aspek kerjasama dan budaya organisasi. Penilaian juga sama. Yang kelima adalah aspek inisiatif dan pengembangan diri. Itu penilaian juga sama. Nah, di aspek inovasi dan inisiatif dan pengembangan diri ini untuk ditujukan kepada gurunya. Nah, apakah guru tersebut mengembangkan dirinya atau berinisiatif untuk mengikuti berbagai pelatihan, entah itu pelatihan asesmen penilaian, entah itu asesmen pelatihan pembelajaran, metode dan lain-lain. Selanjutnya adalah komponen rekapitulasi
skor. Nah, di rekapitulasi skor ini itu juga sama. Dihitung dulu, yang dihitung adalah kepala sekolah. Itu juga sama, total skornya gunakan sekali kan. Nah, komponen selanjutnya adalah kategori penilaian kinerja, itu juga sama kayak yang instrumen 1 dan 2. Ditotal dulu nilainya, terus dikelompokkan apakah ini kategori skor yang baik, sangat baik, cukup, apa kurang. Nah, terdapat juga komponen instrumen soft assessment dengan ini juga sama, pertanyaan reflektif juga, dan selanjutnya adalah komponen rekomendasi tidak lanjut, ini juga sama dengan lembaga instrumen pertama dan kedua. Nah, yang terakhir adalah cukup perlu bimbingan. Nah, maksudnya di sini adalah lanjutan dari lembaga observasi yang tadi, penilaian tindak lanjutnya seperti apa untuk guru tersebut. Sudah selesai. Instrumen penilaian ini dilakukan oleh kepala sekolah agar di satuan pendidikan tidak terjadi kecurangan atau diskriminasi di satuan pendidikan tersebut, agar tidak terjadi kecurangan juga ketika yang menilai itu guru. Kan kalau misalnya menilai itu guru sendiri, ya otomatis guru tersebut menyatakan atau menilai dirinya sendiri dengan baik semua. Kan nggak masalah. Makanya yang menilai adalah kepala sekolah. Nah, untuk lembaga instrumen yang kedua dan ketiga itu perbedaannya apa? Ada yang tahu? Nah, kan yang kedua tadi evaluasi kinerja tenaga pendidikan, terus yang ketiga itu evaluasi kinerja tenaga pendidikan sekolah. Ada yang tahu perbedaannya? Tidak. Untuk perbedaannya adalah untuk evaluasi kinerja tenaga pendidikan ini itu non guru. Berarti non guru itu seperti baik itu satpam di sekolah tersebut, pustakawan atau penjaga UKS, laboratorium, atau itu TU seperti itu. Nah, sedangkan untuk kinerja tenaga pendidikan di sekolah itu meliputi semuanya, semua SD di sekolah tersebut seperti itu. Dalam itu satuan pendidikan formal, pendidikan sekolah dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan dan regulasi internal sekolah yang bersangkutan seperti itu. Jadi yang ketiga ini yang dinilai adalah semua SD di sekolah satuan pendidikan tersebut. Baik teman-teman, sekian presentasi kami pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Aku tadi perkenalkan bersama Martin Dimas, Paul itu tadi kata Indra itu dinilai oleh HRD atau kepala sekolah agar tidak terjadi kecurangan atau subjektivitas dari guru itu sendiri. Terus bagaimana dengan yang dijelaskan sebelumnya? Penjelasan sebelumnya itu ada lembaga sendiri, ada self assessment, ada jurnal reflektif, dan checklist perilaku etis yang dilakukan oleh guru sendiri. Itu bagaimana jika gurunya itu tidak objektif? Nah, itu bagaimana cara meminimalisir atau menekan ke subjektivitas dari guru itu sendiri? Bagaimana caranya? Kan karena kalau sudah mengisi dan hasilnya itu salah, itu pasti akan akan dilakukan pengembangan yang juga salah oleh kepala sekolah juga. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang membuat instrumen evaluasi itu yang sudah dijelaskan, itu siapa yang membuatnya? Kemudian itu yang tadi ada aspek one dan one, itu apa yang membedakan keduanya?